Korupsi itu apa sih? Jadi, korupsi berasal dari bahasa Latin. Kata ini memiliki kata kerja yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan ilegal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakannya kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak saja. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk. 7 bentuk tipikor itu adalah: yang pertama, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Pertama, merugikan keuangan negara. Jelas, penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, yang kedua, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lainnya yang menguntungkan dirinya. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal, seharusnya pengurusan dokumen itu bebas biaya. Kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan atau yang dikenal conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah gratifikasi. Tindak korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat, bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parsel hari raya, dan lain-lain. Nah, apa sih yang menjadi penyebab korupsi? Mari kita bahas. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Menurut Ghosn Theory, faktor-faktor penyebab korupsi ini adalah: yang pertama, karena keserakahan. Yang kedua, karena adanya kesempatan. Yang ketiga, karena kebutuhan. Dan yang keempat, adanya pengungkapan. Nah, pendapat lain juga menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa,
memaksa, dan dipaksa. Kemudian, mari kita bahas salah satu negara yang bersih dari korupsi. Jadi, Transparency International menempatkan Denmark menjadi negara yang paling bersih dari korupsi. Lantaran negara tersebut menerapkan toleransi nol terhadap korupsi di berbagai lembaga pemerintah. Salah satu perwujudannya dengan menempatkan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di setiap lembaga pemerintah. Berikut 3 negara yang menduduki paling banyak adanya kasus korupsi. Yang pertama, India. India menjadi negara pertama yang paling banyak kasus korupsi di Asia. Mengingat kasus penyuapan pada pelayanan publik di India terus terjadi. Negara ini memiliki skor indeks korupsi mencapai 39%. Yang kedua, lagi-lagi dari Asia Tenggara, yaitu Kamboja. Kamboja adalah negara yang menempati posisi kedua sebagai negara terkorup di Asia. Skor indeks korupsi di Kamboja mencapai 37%. Kamboja memang terkenal akan korupsinya yang gila. Yang ketiga, Indonesia. Indonesia adalah negara yang menempati posisi ketiga sebagai negara terkorup di Asia dengan skor indeks korupsi mencapai 30%. Usut punya usut, hal ini terjadi karena lemahnya hukuman bagi para koruptor di Indonesia. Selain itu, aturan mengenai korupsi juga kerap berubah-ubah. Tentu saja, hal ini menjadi permasalahan yang serius dan perlu pemerintah perhatikan. Nah, bagaimana yang menjadi dampak dari adanya korupsi? Perlu diketahui, dampak jangka panjang korupsi selain kerugian negara adalah masyarakat yang menderita akan kekurangan kualitas perhatian dalam berbagai bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tindakan korupsi merupakan suatu tindakan tidak terpuji yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, namun menindas orang lain. Mari kita sama-sama berantas dan melawan aksi korupsi.